Baik, untuk hari ini, kapan boleh kita itu menginginkan mati? Dan kapan boleh kita itu berdoa, meminta kematian tersebut? Betul, Kak? Oh, udah dibuka? Iya. Jadi larangan tidak dibolehkannya kita meminta kematian atau berdoa, memohon kematian itu tidak mutlak. Tapi ada pengecualiannya. Pengecualiannya apa? Kenapa ingin mati? Menginginkan mati dan berdoa supaya mati itu dibolehkan apabila alasannya adalah khawatir kehilangan agama. Karena hidup ini adalah menjaga agama. Ketika agama ini kita khawatir untuk tidak mampu menjaganya, baru di situ kita dibolehkan untuk meminta mati atau berdoa memohon kematian tersebut. Berarti ini kemarin sudah kita bahas. Ya, mengingat mati dan bersiap-siap untuknya hari ini. Baik. Imam An-Nasai meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aksiru min dzikri hadimil ladzati," yakni al-maut. Aksiru, banyak-banyaklah, dari dzikri, mengingat, hadimil ladzati, pemutus segala kelezatan, maksudnya yaitu kematian. Jadi hadis ini memerintahkan kita semua untuk banyak-banyak mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Jadi kalau meminta itu ada syarat, memohon ada syarat, tapi kalau mengingat itu justru kita diperintah. Imam Al-Hafidh Abu Nuaim telah mentakhrij dengan isnadnya dari Malik bin Anas, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari Umar bin Al-Khattab, dia bersabda Rasulullah SAW, "Sering-seringlah kamu mengingat perkara yang memutus segala kelezatan." Kami bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah yang memutus segala kelezatan itu?" Beliau menjawab, "Mati." Menurut riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, "Saya pernah duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba datang seorang laki-laki Ansar. Dia mengucapkan salam kepada Nabi lalu bertanya, 'Wahai Rasulullah, ayul mu'minina afdalu?' Orang mukmin seperti apa yang paling utama, paling afdal?" Qala, Nabi menjawab, "Ahsanuhum khuluqan." Orang yang paling baik akhlaknya. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, "Fa ayyul muslimina akyasu?" Orang muslim seperti apa yang paling cerdik? Qala, Nabi menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaika al-akyas." Bahwa jawab Nabi, orang yang paling cerdik itu adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdik. Apa itu cerdik? Cerdik cendekia. Cerdas ya. Ada kan nama lembaga perkumpulan orang-orang cerdik. Ikatan. Ya, berarti itu isinya orang-orang cerdik ya. Ikatan cendekiawan. Cendekia, cerdik, cendekia gitu ya. Berarti ini yang dimaksud. Artinya yang kalau berpikir itu celing gitu ya. Ya. Nah, orang cerdik, orang cerdas menurut Nabi SAW ya, menurut agama itu adalah apa tadi? Aktsaruhum lil mauti dzikran, yang paling banyak mengingat
kematian, wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baik persiapannya untuk kematian tersebut, untuk setelah kematian tersebut. Itulah orang-orang yang cerdik. Nah, semoga dengan kita kumpul di sini mengkaji tentang kematian, mengkaji tentang persiapan ya menuju kematian dan setelah kematian, semoga kita semua dicatat oleh Allah termasuk golongan orang-orang yang cerdik. Amin ya rabbal alamin. Jadi yang dituntut dalam Islam itu bukan hanya mengingat kematian, tapi sibuk mempersiapkan diri untuk kematian tersebut dan untuk setelah kematian. Karena kita semua yakin bahwa setelah kematian itu ada kehidupan yang abadi, dan selayaknya lah kehidupan yang abadi itu yang harus kita perjuangkan ketika kita masih diberi kesempatan hidup. Dan menurut riwayat At-Tirmidzi dari Shaddad bin Aus, sabda Nabi SAW, orang yang cerdik ialah orang yang menaklukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Dan orang yang tolol, ini aku cuma baca loh ya, bahasa terjemahan memang kayak gitu. Dan orang yang tolol ialah orang yang memperturutkan hawa nafsunya tapi menginginkan ampunan Allah. Jadi dia menginginkan sesuatu tetapi tidak berusaha untuk memposisikan diri, tidak berusaha untuk mendapatkannya dengan proses, tidak mau proses tapi maunya cuma berharap. Sementara orang yang cerdik ialah yang menaklukkan dirinya, menguasai dirinya, mengontrol dirinya, tidak memperturutkan nafsunya, dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Kemudian diriwayatkan dari Anas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sering-seringlah kamu mengingat mati, karena mengingat mati itu membersihkan dosa-dosa dan membuat zuhud terhadap dunia. Apa itu zuhud? Ada enggak tetangga kita, Pak Zuhud? Enggak ada. Zuhud itu kaitannya dengan hati ya. Bahwa hati kita tidak condong ke dunia. Jadi segala yang mengenakkan, yang menyenangkan, yang menggoda ya, kaitannya dengan dunia itu berada di luar hati. Bukan berarti orang yang tidak mau makan yang enak, tidak mau hidup yang enak, bukan. Dia bisa jadi makan enak, istrinya cantik, suaminya ganteng, hidupnya nyaman, kendaraannya apa aja ada, rumahnya mau tunggu badminton, tunggu bal-balan, tunggu golf, bisa, tapi dia bisa zuhud. Artinya apa? Semua yang ada itu fasilitas ya, yang ada itu tidak dimasukkan ke hati. Itu zuhud. Itu zuhud yang sebenar-benarnya. Jadi bukan yang terlihat ya, seperti tidak mau memakai fasilitas duniawi. Bahwa fasilitas duniawi itu halal. Dan Allah ya menjadikan itu memang untuk kita gunakan ya, untuk mempermudah hidup kita. Tapi jangan dimasukkan ke hati, karena sudah masuk ke hati itu susah. Dan hati kita itu hanya satu, maka hendaknya yang kita masukkan ke hati itu juga yang pilihan. Jangan semua masukkan ke hati, karena biasanya kalau udah ada ikatan hati itu susah untuk terlepas. Maka jadikan yang di hati itu memang yang gak layak untuk lepas, yang gak layak untuk pisah, yaitu Allah. Ya, kalau udah yang di hati Allah, yang lain itu di luar. Ya, mau anak secerdas apapun, senurut apapun tetap di luar, karena itu titipan.
mau harta, mau apapun itu, ya, itu di luar. Itu hakikat zuhud. Jadi zuhud itu tidak menempatkan di hati kecuali Allah saja. Fasilitas yang Allah beri, teman hidup, tempat hidup, apapun itu semuanya di luar hati. Itu zuhud. Very good. Nanti mau. Yang ada zuhud-zuhudnya tadi itu mana? Oh, yang Anas itu ya. Dari Anas. Sering-seringlah kamu mengingat mati. Jadi mengingat mati itu wajib dan harus sering. Karena mengingat mati itu membersihkan dosa-dosa. Dengan mengingat mati maka kita akan terhindar dari dosa. Pesaruk mati, eling mati, masa ya sih sempat-sempate gitu kan. Dan juga dengan mengingat mati membersihkan dosa-dosa dan membuat zuhud terhadap dunia. Jadi yang menjadikan kita mampu zuhud, ya, menempatkan dunia hanya di tangan, tidak di hati, itu karena sebab kita sering mengingat mati. Rasulullah SAW juga bersabda, cukuplah maut itu menjadi penasihat, dan cukuplah maut itu menjadi pemisah. Karena memang benar maut itu pemisah dari yang tadinya akrab banget, yang nggak terpisahkan, tapi dengan kematian pisah. Yang tadinya rumah, pokoknya aku pengen lungo-lungo. Ini semua bisa bahasa Jawa. Ada yang bukan bahasa Jawa. Apa tadi? Misalnya punya rumah yang pokoknya itu seneng banget, cocok, nggak ingin keluar-keluar dari rumah ini. Tapi begitu kematian datang, pisah kan? Iya, kita punya apapun yang sangat ya kita sukai, sangat kita senangi, tapi dengan datangnya kematian, pisah. Mau tidak mau, maka maut itu adalah pemisah. Dan maut itu juga penasihat, ya, yang manjur, ya, yang ampuh. Hendaknya ketika kita mengingat, ketika kita melihat kematian, ya, terhadap orang lain, itu cukup menjadi penasihat. Ya, terkadang kita dinasihati orang terdekat, dinasihati ustadz, dinasihati anak, masih geleng-geleng. Tapi kalau sudah dinasihati kematian, itu kan kita udah nggak bisa apa-apa lagi. Maka maut itu adalah penasihat, ya, yang cukup harusnya, dan juga maut itu adalah pemisah. Rasulullah SAW pernah ditanya, adakah seseorang yang dihimpun bersama para syuhada? Beliau menjawab, ya, orang yang mengingat mati dalam sehari semalam sebanyak 20 kali. 20 kali itu sudah termasuk banyak, ya. Yang sehari semalam mengingat tentang mati sebanyak 20 kali itu dia bisa dihimpun bersama para syuhada, karena yang banyak mengingat mati itu pasti hidupnya terjaga. Kemudian As-Suddi berpendapat tentang firman Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang baik amalnya. Surat Al-Mulk ayat 2. Bunyi ayatnya bagaimana, Ibu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Masya Allah, luar biasa. Berarti hafal Quran semua, ya. Amin, amin. Tentang firman Allah ini yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang baik amalnya. Imam As-Suddi berpendapat bahwa maksudnya orang yang paling banyak mengingat mati
yang paling baik persiapannya, dan yang paling takut dan berhati-hati untuk menghadapinya. Jadi ketika Allah menjadikan mati dan hidup, ada mati, itu tujuannya adalah Allah ingin menguji kita siapa di antara kita yang paling baik amalnya. Maksudnya adalah paling banyak mengingat mati tersebut, paling baik persiapannya, dan paling takut dan berhati-hati untuk menghadapi mati tersebut. Mengingat perkara yang memutus segala kelezatan. Dalam hidup kita tuh apa sih yang paling lezat? Dalam makanan ada yang paling lezat yang kita sukai. Dalam minuman ada yang paling lezat. Dalam apalagi berwisata mana yang paling kita sukai. Dalam pokoknya ya momen-momen itu pasti ada hal yang menurut kita itu paling lezat. Di atas telah disebutkan hadis Rasulullah SAW, sering-seringlah kamu mengingat perkara yang memutus segala kelezatan. Menurut para ulama kita, semoga Allah merahmati mereka, bahwa ini adalah ungkapan yang padat, yang ringkas. Hijrah, Bu. Senyamannya, monggo. Memuat segala macam peringatan dan merupakan nasihat yang sangat ampuh. Karena orang yang mengingat mati dengan sebenar-benarnya akan menyudahi segala kelezatan yang sedang dia nikmati dan tidak lagi menginginkannya di masa mendatang, serta membuatnya zuhud terhadap kelezatan apapun yang pernah diidam-idamkannya. Kadang kita tuh gitu kan, kalau punya makanan kesukaan itu kayaknya harus diburu gitu kan. Terus kalau ada yang kesana pun coba nitip-nitip gitu kan. Tapi begitu kita diingatkan oleh kematian, maka selezat apapun itu makanan kayaknya udah gak ada rasa kan. Iya. Apalagi kalau yang mati kita, kan gak bisa memakannya lagi kan. Terus gak ada lezat-lezatnya lagi. Aslinya segala kelezatan itu seperti itu, ya kan? Dia akan menjadi, ya, menurut kita tuh diidam-idamkan. Itu karena kita aja. Tapi kalau kita itu menurunkannya, kita itu menganggapnya itu hal biasa, ya akan menjadi biasa. Maka kan seperti itu tergantung kitanya. Oke, kita misalnya hobi kita apa? Masakan, botok apa? Botok jamur, botok melanding. Alah, bahas makanan. Itu kan kalau dengar namanya aja disebut, udah bayangkan bagaimana rasanya, komposisinya, pokoknya banyak itu kan. Itu kita. Yang menjadikan istimewa itu kita. Coba orang yang gak suka botok, dengar namanya juga kayak makanan apa? Ya kayak misalnya aku lah sama anakku gitu. Kalau saya mungkin karena faktor usia ya, kalau buka puasa, kalau makan kolak itu rasanya belum makan kolak itu kayak belum buka puasa. Tapi kalau untuk anak-anak, ya Allah, nengok dia kalau ngelihat kolak itu. Bukan versi mereka, nggak ada ketertarikan sama sekali. Nah, sebenarnya kan itu pun yang berkaitan ya, keindahan, kelezatan dunia, itu tergantung kita bagaimana menempatkannya. Kalau kita menganggap itu yang luar biasa istimewa, ya akan terus tersandera oleh itu. Tapi kalau kita menganggap itu biasa, di tangan saja, lagi ada alhamdulillah, nggak ada apa-apa, maka ya akan, dan kita akan baik-baik saja. Nah, begitu juga kaitan hubungan dengan sesama manusia, ya, dengan benda, dengan alam, dengan sama manusia, dengan tempat tinggal, itu semuanya sama. Kalau kita juga dengan Allah di sini, yang lain-lain itu di tangan, di luar sesuai dengan kebutuhan kepentingan, maka akan biasa-biasa aja, dan ketika tidak ada pun
akan baik-baik saja. Alhamdulillah selagi masih ada Allah. Alhamdulillah selagi masih bersama Allah. Maka musibah yang kaitannya dengan harta, kaitannya dengan dunia, kaitannya dengan dijauhi manusia, itu biasa saja. Tapi kalau semua itu di sini karena kita yang mengagungkannya, kita yang menganggap itu istimewa, melebihi Allah, maka ketika hilang, ya kita akan merasa kehilangan. Seakan-akan hidup kita sudah tidak ada gunanya lagi, kan? Kayak anak-anak muda. Makanya kan kenapa anak muda kita itu ya banyak yang bermudah-mudah dalam bunuh diri. Nah itu berarti ini kan tugas kewajiban para orang tua. Bagaimana menempatkan sesuatu itu sesuai dengan porsinya saja, tapi hati itu harus dijaga. Bahwa hati itu hanya layak diisi oleh Allah saja, sang pemegang ya. Kan hati-hati manusia itu kan ada di kedua jarinya Allah kan. Allah berhak untuk membolak-balikkan. Ya, jadi yang di hati itu yang pemegang hati saja, jangan yang lain, karena yang lain itu bisa dibolak-balikkan oleh Allah. Ya, itu tugas para orang tua. Tetapi jiwa yang beku dan hati yang lalai tampak masih memerlukan nasihat panjang lebar dan kata-kata menarik. Tadi pembahasan tentang apa? Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bunyinya apa? Sering-seringlah kamu mengingat perkara yang memutus segala kelezatan. Harusnya hadis ini sudah cukup menjadi peringatan untuk kita, karena hadis ini singkat padat, tapi artinya luas. Ya. Namun demikian untuk jiwa yang beku dan hati yang lalai, banyak lalainya dan jiwa kurang ya dalam hal semangat, masih butuh penjabaran panjang lebar. Maksudnya apa sih itu? Ini hadis maksudnya apa sih gitu kan? Tapi untuk jiwa yang bersih, untuk yang hati yang selalu tidak lalai ya, selalu apa lawannya lalai itu apa? Ingat, ya selalu ingat, maka ini sudah bisa menjadi penasehat ya, bisa dipahami. Sering-seringlah kamu mengingat perkara yang memutus segala kelezatan. Jadi ketika dalam kelezatan kita ingat suatu saat akan datang, ya kan, kondisi di mana kelezatan itu akan putus. Yang tidak sedang dalam kelezatan, ingat suatu saat akan datang pemutus ya, segala kondisi, mau lezat mau enggak lezat semuanya akan putus. Maka ya enggak begitu-begitu amat. Lagi sedih ya alhamdulillah masih diberi rasa untuk bisa bersedih, dan kalau ingin menjadikan sedih itu berpahala masih bisa. Iya kan? Senang dan sedih kita itu bisa kita kondisikan sehingga dua-duanya bisa kita ambil manfaat, kita ambil pahala. Tapi kalau sudah mati yang datang, kesempatan itu sudah tidak ada. Itu maksudnya. Tetapi jiwa yang beku, nah kalau kita belum bisa ambil pelajaran dari hadis tadi, bisa jadi kita itu masih masuk ke kategori jiwa kita itu beku. Jiwa kalau beku gimana ya, Bu ya? Kalau makanan beku, kita masukkan freezer, nggak bisa digigit, nggak bisa dinikmati. Yang pedes nggak bisa dinikmati pedesnya, yang asin nggak bisa dinikmati asinnya, gitu kan kalau beku, mati rasanya. Nah jiwa juga begini, kalau tidak bisa mengambil pelajaran dari sabda Nabi tadi, dianggap beku. Beku itu ya beku, mati rasa. kayak apa? Kayak wanita kalau udah enggak kayak wanita deh, kayak kopi. Kalau dibiarkan tidak segera diminum, dingin terus beku. Dan hati yang lalai ya,
Jadi yang nggak ada inget-ingetnya, tampak masih memerlukan nasihat panjang lebar. Jadi kalau masih butuh dinasihatin yang selain ini, dan nasihat yang dia butuhkan itu yang diharapkan dari orang yang seperti apa, ya kan? Momen seperti apa? Ada kan kita ngaji itu paling semangat kalau ustadznya muda, ganteng, banyak ketawanya, gitu nggak? Maksudnya kebanyakan kita loh Bu, kalau melihat fenomena, kalau ngaji kayak gini mungkin yang hadir sedikit gitu kan. Tapi kalau ngaji yang nanti ustadznya muda, ganteng, pokoknya semuanya lah lucu, mesti yang datang itu banyak. Nah, artinya begini, banyak orang yang untuk sebuah nasihat itu dibutuhkan berbagai syarat. Syaratnya yang mengatakan harus kayak tadi misalnya pakai lucu-lucu bla 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 gitu kan. Ada orang yang begitu mendengar hadis Nabi ini udah langsung twing gitu. Langsung masuk gitu loh. Jadi maksud dalam buku itu begitu. Dan ini kan bicara tentang fenomena ya, bukan bicara tentang orang per orang. Jadi di lapangan, di realita kehidupan kan seperti itu. Kalau ada kajian, terus yang dihadirkan siapa, yang pasti orang-orang nanti kan akan terkenanya dengan apa? Mengapa sih mau hadir? Soalnya tuh Ustadz lucu, soalnya tuh Ustadz, udah begitu kan? Nah yang kayak gitu tuh, artinya itu masuk kategori orang yang masih butuh dipahamkan lewat ya kata-kata yang panjang lebar, lewat orang yang menarik, lewat momen yang menurut mereka itu menarik. Jadi yang kayak gitu itu masuk kategori apa tadi, yang jiwanya beku dan hatinya lalai. Jadi sabda Rasulullah itu belum bisa dipahami secara langsung, tapi butuh dijabarkan panjang lebar gitu. Ya, dan juga butuh kata-kata yang menarik. Jadi nggak sembarang kata-kata bisa didengar. Kalau tidak, maka sabda Nabi di atas ditambah firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 57 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Apa teks ayatnya? Kullu nafsin dha'iqatul mauti. Setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Kenapa merasakan mati? Ya karena sebelumnya hidup, ya kan? Mati itu adalah sesuatu yang pasti untuk yang pernah hidup. Ini saya sudah cukup bagi siapapun yang mendengarnya dan memikirkannya. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa dia mati? Jawabannya, kalau kullu nafsin dha'iqatul, ya karena dia sebelumnya hidup, maka dia mati. Begitu. Tapi kita sukanya kan nggak terima ya. Padahal masih muda, padahal kemarin baru ketemu, kok mati? Kenapa? Ya kan? Harus ada sebab begitu kan. Kalau menurut Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan merasakan mati. Oleh karena itu, Amirul Mukminin Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu seringkali menyenandungkan bait-bait dan mengambil hikmah dari syair berikut. Nah, ini kebetulan kan ada ahlinya ini. Ahli syair. Silakan Kakak. Hanya Allah kekal abadi, harta dan anak musnah pasti. Suatu hari budak-budak buruk juga takkan berguna untuk semua. Bahkan dulu kala berusaha untuk kekal tiada bisa. Tidak juga Sulaiman, nabi dan raja, meski angin turuti perintahnya, bahkan manusia dan jin terpedaya tunduk bersimpuh di hadapannya. Adalah dua raja-raja yang karena kejayaannya para delegasi datang menghormatinya dari segala penjuru dunia. Justru
Ya, kalau kematian itu boleh ada pengecualian, seandainya kematian itu boleh ada pengecualian, kecuali misalnya ini, yang pasti ya sudah banyak orang-orang yang pernah hidup sebelum kita dan hidupnya itu tidak hanya hidup biasa seperti kita. Mereka layak untuk tidak mati. Tapi faktanya semua mati, termasuk yang disebut tadi siapa? Iya, jadi dari Sulaiman yang dia nabi, dia juga raja, memiliki segalanya, bahkan manusia jin itu juga tinggal nunggu perintah ya dari Sulaiman. Faktanya Sulaiman pun mati. Begitu juga kaum-kaum ya, termasuk kaum Ad yang mereka memiliki rumah yang kokoh yang sampai sekarang itu rumahnya abadi, tapi orangnya mati. Artinya itu sudah sunnatullah. Mau kita orang baik, mau kita orang terbaik sekalipun, kalau itu masih orang, masih yang pernah hidup, masih yang bernyawa, maka pasti akan mengalami kematian. Hikmah mengingat mati. Setelah mengerti benar apa yang telah kami paparkan di atas, maka ketahuilah bahwa mengingat mati itu mendatangkan hikmah yang banyak. Hal itu menimbulkan rasa gelisah atas negeri yang fana ini. Negeri yang fana ini yaitu dunia. Lalu mengarah kepada negeri yang abadi pada setiap detiknya, yaitu akhirat. Selain itu, bahwa manusia itu tidak terlepas dari dua keadaan, sempit atau lapang, nikmat atau bencana. Jika dia dalam keadaan sempit dan sedang mendapat bencana, maka dengan mengingat mati menjadikannya terasa ringan menghadapinya. Kita diuji, ada bencana, sempit, lalu ingat mati, maka sempitnya hidup itu terasa ringan. Karena ada hal ya yang kalau itu datang kita sudah nggak bisa apa-apa lagi. Selagi kita masih diberi kesempatan hidup, walaupun sempit itu masih anugerah, masih karunia. Maka yang sempit itu akan terasa lapang. Karena tahu bahwa hal itu tidak akan kekal dan bahwa mati lebih berat daripada semua itu. Pokoknya apapun itu yang Allah datangkan kepada kita dari yang gak enak-enak, dari musibah, dari bencana, dari kesempitan hidup, selagi itu bukan kematian, itu masih ringan. Kalau udah kematian yang datang, baru itu hal berat. Atau jika dia dalam keadaan rahmat dan nikmat dan sedang mendapat kelapangan, maka mengingat mati itu akan mencegahnya dari kesombongan atau keterbedayaan terhadapnya, karena ingat bahwa semua itu bisa terputus darinya. Dalam hal senang, dalam hal dilapangkan, ya dia tidak kebablasan, dia tetap punya kontrol karena dia ingat mati. Pada suatu saat semua akan dipertanggungjawabkan. Betapa indah untaian penyair yang mengatakan, ingatlah mati, pemutus kelezatan, dan bersiaplah, tiada kamu berdaya, kapan saja dia pasti tiba. Semua orang sependapat bahwa kematian tidak mengenal usia, tidak mengenal waktu maupun penyakit tertentu. Yang di medan perang belum tentu mati. Yang di atas kasur belum tentu tidak mati. Yang sedang sakit bertahun-tahun belum tentu juga dia akan mati. Yang tidak kenapa-kenapa, lagi senang, baru beli mobil baru, pas perjalanan bawa pulang mobil, disitulah ajalnya. Siapa? Yang barusan kecelakaan di tol Cipali.
Baru beli mobil dari Jakarta, diambil, yang nyetir ponakannya. Kecelakaan di Tol Cipali, meninggal. Dia lagi nyalek juga. Nah itulah, maka kematian tidak mengenal usia. Kadang tuh ya, yang muda-muda tuh sok-sokan. Aku tuh masih muda, simbah wis piro. Belum tentu. Karena kematian tidak mengenal usia. Kematian tidak mengenal waktu, jam piro, jam berapa waktunya mati. Maupun penyakit tertentu. Terkadang menyeramkan penyakitnya, tapi Allah takdirkan awet, sehat. Terkadang enggak sakit apa-apa, atau penyakitnya cuma biasa, tapi itu yang mengantarkan kepada kematian. Hal itu agar siapapun selalu waspada dan bersiap-siap menghadapinya kapan saja dan bagaimanapun juga. Untuk itu ada seorang soleh selalu menyeru di malam hari di atas pagar sebuah kota, ayo berangkat, ayo berangkat. Setelah dia meninggal, wali kota daerah itu merasa kehilangan suaranya. Maka dia menanyakan kemana perginya. Seseorang menjawab, dia telah meninggal. Maka berkatalah wali kota itu, maka keberangkatan pun menjemputnya dalam keadaan sadar dan siap siaga. Itulah kesiapan penuh tertata, tidak lalai akan cita. Jadi yang setiap malam menyuruh ayo berangkat, maksudnya adalah mengingatkan bahwa kematian itu bisa datang kapan saja, maka bersiap-siaplah. Ketika benar-benar kematian datang kepadanya, maka dia tidak bisa menyeru lagi. Maka kata wali kota, sebaik-baik kematian karena dia sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Yazid Ar-Raqashi pernah berkata kepada dirinya sendiri, celaka kau, hai Yazid, siapakah yang akan membayar hutang salatmu setelah kau mati? Siapakah yang akan membayar hutang puasamu setelah kau mati? Siapakah yang akan memintakan untukmu keridhaan Tuhanmu setelah kau mati? Kemudian dia berkata pula, hai manusia, tidaklah kalian berteriak dan menangisi dirimu pada sisa hidupmu. Barang siapa dikejar oleh kematiannya dan kuburan bakal menjadi rumahnya, debu menjadi tikarnya, dan cacing-cacing menjadi teman akrabnya, bagaimana mungkin hanya terpaku menunggu kejutan terbesar itu. Kemudian dia pun menangis sampai jatuh pingsan. Jadi hal yang mengejutkan menurut Yazid itu adalah sebuah kematian. Dan kematian itu adalah perpindahan kondisi yang nantinya dia akan berada di tempat yang di situ tidak ada orang terdekat. Kemudian kuburan jadi rumahnya, kemudian debu jadi tikarnya, kemudian cacinglah teman akrabnya. Terus dia tidak mempersiapkan untuk itu. Dia hanya menunggu datangnya kematian itu. Ini kan sesuatu yang gak masuk akal gitu. Nanti tuh dia mau kayak gitu, terus sekarang dia kayaknya baik-baik aja, gak mempersiapkan diri, kayak mati itu ibarat kejutan, cuma nunggu kematian itu gitu. Dan At-Taimi juga berkata, ada dua hal yang memutus kelezatan dunia dariku, mengingat mati dan mengingat bagaimana aku berdiri kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat mati itu harusnya menjadikan kita merubah arah hidup kita. Fokus hanya beramal, berbuat yang bermanfaat untuk kematian kita. Dan dengan mengingat bahwa kita nanti itu akan
berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua yang sudah kita perbuat, semua yang sudah kita katakan, semua dan seterusnya. Kalau kita mengingat itu, maka mulai dari sekarang harusnya memudah-mudahkan perkara yang akan kita bawa itu. Sebisa mungkin jangan sampai kita berlama-lama, sebisa mungkin jangan sampai kita bersusah-susah. Dipermudah mulai sekarang. Setiap yang akan kita lakukan, kita pertanyakan dulu pada diri kita sebelum Allah yang bertanya. Apakah boleh saya mengatakan ini? Apa efek dari perkataan ini? Ini bentuk sebagai tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap ucapan, setiap perbuatan, ketika kita sudah menimbang-nimbangnya dulu, sudah mempertanyakan pada diri kita dulu sebelum nanti benar-benar kita menghadap Allah dan kita akan ditanya tentang semua hal kecil maupun besar. Maka kalau mengingat itu, hendaknya ya setiap yang hidup ini penuh tanggung jawab dalam mengatakan sesuatu, dalam melakukan sesuatu, ya, karena dia tahu persis nanti dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu pernah mengumpulkan para ulama. Mereka saling mengingatkan mati, saling mengingatkan tentang kiamat, dan saling mengingatkan tentang akhirat. Lalu mereka menangis seakan-akan jenazah hadir di hadapan mereka. Jadi ketika berkumpul membahas tentang kematian, membahas tentang kiamat, membahas tentang akhirat, itu seakan-akan mereka itu melihat secara langsung, seakan-akan mereka itu berada di hadapan jenazah mereka masing-masing. Abu Nuaim berkata, apabila As-Sawri ingat akan mati, maka selama berhari-hari dia tidak mengajar, karena emosinya yang naik turun, tidak bisa mengajar. Dan jika ditanya tentang sesuatu, maka jawabnya entahlah, entahlah. Jadi enggak bisa fokus dengan dunia, dengan aktivitas dunia. Sedang fokus dengan akhirat. Asbad berkata, pernah ada seseorang yang disebut-sebut namanya di sisi Nabi SAW dan memujinya. Maka Nabi bertanya, bagaimana cara dia mengingat mati? Tidak ada satupun menjawab. Beliau bersabda, dia tidak seperti yang kalian katakan. Artinya apa? Orang baik yang menjadi bahan omongan banyak orang, dia tuh baik loh, bla 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 gitu ya. Terus di sini Nabi bertanya, aku pengen tahu dia bagaimana cara dia mengingat mati. Gak ada yang jawab. Artinya gak pernah ada cara mengingat mati yang para sahabat tangkap darinya. Kemudian jawab Nabi apa? Beliau bersabda, dia tidak seperti yang kalian katakan. Artinya sebaik apapun manusia, kalau dia tidak pernah mengingat mati, maka itu belum masuk kategori orang yang baik. Karena orang baik itu orang yang mengingat mati, orang yang mempersiapkan untuk kematiannya dan setelah kematiannya. Ada kan orang baik itu banyak kan, tapi orang baik kan tidak semua tujuannya untuk akhirat, ya kan? Kalau orang baik tujuannya tidak untuk akhirat, berarti dia hanya untuk dunia saja. Kalau hanya untuk dunia saja, itu tidak layak untuk dibahas, tidak layak untuk dijadikan sebagai pembelajaran. Berikut Ad-Daqqaq berkata, barang siapa sering mengingat mati, maka dia diberi 3 macam kemuliaan. Satu apa? Segera bertobat. Ya, enggak menunda-nunda. Orang mengingat mati segera bertobat, karena menunda pertobatan bisa jadi jika kematian datang tiba-tiba, maka dia masuk kategori orang yang belum bertobat. Maka orang yang mengingat mati dia
memiliki 3 kemuliaan, salah satunya segera bertaubat. 2, kepuasan hati. Kepuasan hati. Ada yang orang hatinya nggak puas itu terus kan, akhirnya dia kejar terus gitu kan. Iya, yang mengingat mati itu dia memiliki kepuasan hati. Dan yang ketiga adalah semangat dalam beribadah. Kenapa? Mumpung masih diberi waktu, kesempatan, kekuatan, masih diberi hidup. Dan barang siapa yang melupakan mati, dia diberi 3 macam balasan. 1, menunda tobat. Entar itu kan suruh tobat, entar suruh minta maaf juga, entar itu kan. Tidak rela menerima rezeki yang cukup. Ini kan kebalikan dari kepuasan hati tadi. Yang ingat mati, rezeki sebesar apapun, sekecil apapun, puas, cukup ya. Alhamdulillah. Sementara yang tidak mengingat mati, yang lupa mati, tidak rela menerima rezeki yang cukup. Dan malas beribadah. Wahai orang yang terpercaya, wahai orang yang terpedaya dan melupakan kematian dan sakaratul maut yang sulit dan pahit diregu. Pikirkan tentang kematian, sebuah janji yang pasti ditepati, sebuah hakim yang sangat adil. Begitu lebar nganga hati yang dilukai maut. Kematian itu kan rasa sakit yang nggak ada obat, ya udah sampai puncak ya. Sesakit-sakitnya yang pernah dirasakan oleh raga, ya itu tidak ada bandingannya dengan ketika ruh tercabut dari raga, dari badan. Dan begitu kering air mata yang dikurasnya. Kalau kita nangis, masih keluar air mata, artinya itu masih wajar, masih normal. Tapi tangisan untuk kematian itu menjadikan air mata kering. Dah, pokoknya semua serba maksimal. Belum pernah dirasakan selama hidup. Dia pisahkan orang-orang yang berhimpun, yang tadinya kumpul, tadinya lengket, nggak pernah pisah. Begitu datang mati, pisah. Dia putuskan segala kelezatan. Tadinya makan enak, tidur nyenyak, nongkrong masih nikmat, ya. Datang kematian semua bubar. Dan dia patahkan segala angan-angan yang perencanaannya nanti akhir tahun mau ini, awal tahun mau itu, ini renovasi, yang itu diperluas, yang itu bla 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 bla. Datang mati, angan-angan semuanya terhapus, ya. Maka tidaklah kamu berpikir, wahai anak Adam, saat kamu terbujur kaku, kemana harus berpindah? Ingatlah saat kamu nanti harus dipindahkan. Tuh, pindah dhewe ra iso. Enggak bisa. Sekarang masih bisa pindah, bisa geser, alhamdulillah. Nanti kalau udah terbujur kaku, enggak bisa pindah. Walaupun dikerubuti nyamuk, semut, nggak bisa pindah, geser, nggak bisa. Kebayang ada orang mati terus bisa pindah dewi. Ya, tidaklah kamu berpikir, wahai anak Adam, saat kamu dipindahkan dari tempat yang lapang ke lubang yang sempit. Dan teman-teman serta sahabat-sahabatmu tak sudi lagi menemanimu. Juga saudara-saudara serta kawan-kawanmu semua pergi meninggalkanmu. Jadi kesetiaan terakhir dari manusia itu adalah mengantarkannya sampai ke liang lahat. Setelah ditempatkan, setelah ditutup, udah nggak ada lagi yang menemani, semuanya pulang. Di situ sendi
Rian. Juga saudara-saudara serta kawan-kawanmu semua pergi meninggalkanmu. Sementara kamu diangkat dari selimutmu yang lembut, dimasukkan ke dalam kain pembungkus, lalu mereka tutup rapat-rapat dengan debu dan tanah sebagai pengganti tempat tidur dan kasurmu yang empuk. Wahai pengumpul harta, hai orang yang giat membangun gedung-gedung megah perkasa, demi Allah, kamu saat itu tidak punya harta apapun kecuali kain kafan. Bahkan demi Allah, kain kafan yang secarik itu pun sebentar kemudian akan hancur dan musnah. Tubuhmu akan menjadi debu dan kembali ke asalnya, yaitu tanah. Di manakah harta yang selama ini kamu kumpulkan? Di bank, di brankas. Dapatkah harta itu menyelamatkanmu dari bencana yang mengerikan itu, yaitu kematian? Mungkin ya bisa untuk berobat, tapi tidak bisa untuk menghindarkan dari kematian. Tidak bisa menyelamatkan harta itu dari bencana kematian. Bahkan semuanya telah kamu tinggalkan untuk orang-orang yang tidak tentu memujimu. Kita ngumpulin dibela-belain jajannya yang murah-murah aja. Ya kan, silaturahim juga dibatasi biar enggak terlalu banyak mengeluarkan dana. Terus kita kumpulin, terus kita wariskan. Anak-anak yang mendapat warisan, apakah mereka termasuk orang-orang yang pandai memuji kita? Alhamdulillah ibuku memberiku. Apakah ada jaminan anak-anak kita itu pandai bersyukur terhadap apa yang telah kita tinggalkan untuk mereka? Rumah aja, rumah orang tua untuk anaknya, kira-kira itu puas enggak anaknya memakai rumah itu? Kendaraan orang tua untuk anaknya, puas enggak? Seleranya itu udah berbeda. Itulah. Pemana sing cat tembok, sing furniture, sing seleranya beda. Ya. Sementara kamu sendiri datang membawa dosa-dosamu kepada Tuhan yang tidak menerima lagi alasanmu. Tidak ingatkah firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qasas ayat 77, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wabtaghi fi ma ataakallahu ad-daral akhirata. Kata Allah, dan carilah dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat. Jadi ketika Allah menganugerahkan kepada kita harta, sehat, sempat, itu kata Allah carilah dengan itu untuk negeri akhirat. Nah, kalau kita simpen aja semuanya dan ternyata kita datang kepada Allah, anugerahnya Allah itu belum kita gunakan untuk kebaikan negeri akhirat, terus kita yang harus mempertanggungjawabkan. Itu sementara harta yang kita simpen itu sudah berpindah kepemilikan dan yang mendapatkannya juga belum tentu memuji kita, belum tentu bersyukur atas apa yang mereka dapat. Aku tuh sering loh dapat keluhan dari menantu ya, temenku itu dapat hadiah dari mertua gitu, yang tas branded, menurut mertuanya itu bagus itu, tapi menantunya aku malu ya pakai kayak gini. Nah itulah. Artinya apa? Harta yang kita pegang, yang kita harapkan itu untuk anak cucu kita, belum tentu mereka itu bisa menerimanya dengan baik. Begitu. Maka kata Allah, ya tujuan dari Allah menganugerahkan segala sesuatu adalah
dalam rangka biar kita itu bisa mencari kehidupan akhirat dengan anugerah yang Allah berikan itu. Bukan ditumpuk-tumpuk terus diwariskan, bukan itu. Sungguh benar orang yang berkata ketika menafsirkan firman Allah itu, carilah dengan dunia yang telah dianugerahkan Allah kepadamu negeri akhirat, yaitu surga. Jadi apapun yang Allah beri kepada kita itu adalah untuk mencari surga, bukan yang lain. Karena sudah wajib bagi orang mukmin mengelola dunia ini untuk hal-hal yang bermanfaat bagi dirinya kelak di akhirat, bukan untuk hal-hal yang akhirnya hanya akan menjadi tanah dan air atau untuk bermegah-megahan dan berbuat aniaya. Jadi seolah-olah mereka berkata, jangan lupa kamu akan meninggalkan semua hartamu kecuali yang menjadi jatahmu saja, yaitu kain kafan. Senada dengan itu, seorang penyair berkata, yuk Kak, pakai mic. Jatahmu dari yang dikumpulkan semua sepanjang hidupmu di dunia hanyalah 2 tali kain sederhana, pembungkus tubuh dan daun bidara. Sifat qanaah adalah dengan kau inginkan janjinya, padanya terdapat kenikmatan, padanya ketentraman badan. Lihatlah pemilik segala harta, dia pergi meninggalkan dunia, tak ada yang dibawa selain kapas dan pembungkus darah. Ya, jadi untuk anugerah Allah ya yang Allah berikan kepada kita di dunia itu ketika kita menggunakannya untuk kepentingan akhirat, maka itu akan ada catatan untuk kita. Itu akan menjadi milik kita. Tapi yang kita simpan, kemudian kita mati, kemudian berpindah kepemilikan, itu kita nggak ada catatannya. Karena itu sudah hukum Allah. Yang namanya warisan, ya harta yang kita tinggalkan kemudian dibagi, itu kita nggak ada catatan amalnya. Karena warisan itu adalah haknya Allah untuk membagi. Jadi ibaratnya begini, Allah ketika mencipta makhluk, Allah cukupkan juga hal yang berkaitan dengan kebutuhan dia saat dia masih hidup. Maka rizki dia itu adalah pemenuhan kebutuhan dia saat masih hidup. Maka untuk manusia, ketika dia sadar nanti akan ada akhirat, akan ada hari pembalasan, catatan amal itu kan mulai dari ketika di dunia yang Allah anugerahkan itu digunakan untuk apa? Termasuk badannya, termasuk harta, termasuk orang-orang sekelilingnya. Ketika ia memperlakukan itu dengan baik, ada catatan. Harta ketika ia ingin itu sampai ke akhirat masih tetap menjadi miliknya, kemudian dia infakkan, itu ada catatannya. Hartanya memang dia keluarkan, tapi catatan itulah yang abadi. Berbeda dengan harta yang disimpan. Harta yang disimpan itu sebenarnya kan itu harta yang memang layak untuk digunakan untuk fasilitas hidupnya. Ketika hanya disimpan, tidak digunakan, kemudian ia mati, itu dianggap oleh Allah sebagai lebihan dari yang harusnya ia gunakan. Tidak ia gunakan, maka kenapa waris itu Allah yang membaginya? Karena bahwa setiap yang hidup Allah beri rezeki untuk hidupnya. Ketika ia mati, maka rezeki itu kan milik Allah, kembali ke Allah. Baru kemudian Allah, karena Allah nggak butuh harta, Allah berkenan untuk membaginya itu ke ahli waris. Maka dalam Al-Quran itu kan nyaris tidak ada hukum yang Allah turunkan secara detail. Kayak sholat nggak ada kan detail, puasa nggak ada detail dalam Al-Quran, zakat juga nggak ada detail-detailnya. Ada zakat fitrah, zakat ma, terus zakat ini segini situ, nggak ada dalam Al-Quran. Tapi untuk warisan di sini Allah berbicara dengan sangat detail.
bagi seseorang yang meninggal dan meninggalkan harta, maka untuk ini segini, untuk istri segini kalau yang meninggal ini meninggalkan anak. Kalau yang meninggal tidak meninggalkan anak, maka istri segini. Kemudian untuk anak, laki-laki segini, perempuan segini. Untuk orang tua, bapak segini, ibu segini. Itu detail sekali. Artinya apa? Ini hak Allah. Bahwa ketika kita hidup, Allah beri bekal untuk hidup. Ya, ketika kita mati, Allah ambil lagi kan. Secara kepemilikan kan masih milik Allah. Nah, baru kemudian Allah kasih itu ke ahli waris. Ya, ketika ahli waris membaginya sesuai dengan ketentuan Allah, mereka dapat catatan pahala dalam rangka menaati Allah. Ya, jadi cara pandang harta dalam Islam itu kan seperti itu, bahwa aslinya harta ini hartanya Allah, kepemilikan milik Allah. Allah kasih, kita klaim harta kita, itu adalah suatu bentuk apresiasi Allah terhadap usaha yang kita lakukan. Ketika seorang hamba itu berusaha untuk mendapatkan harta, maka Allah kasih itu harta, Allah kasih juga klaim ya hak kepemilikan, kasih nama itu hartamu, itu hartamu, itu hartamu, itu kan padahal secara hakikat adalah hartanya Allah. Pakailah untuk hidupmu, jangan lupa perjuangkan akhiratmu dengan kemudahan anugerah Allah itu, diantaranya harta. Maka kalau kita mati dan harta itu masih ada, kembali ke Allah, karena pemilik ya, hakikatnya adalah Allah. Baru Allah kasih ke ahli waris. Artinya apa? Pembagian untuk ini segini, untuk itu segitu sesuai dengan Al-Quran itu dari Allah. Karena di sini Allah ingin menunjukkan itu harta-hartaku, kata Allah. Cuma kitanya biasanya ya kalau urusan harta tuh nggak paham kenapa sih Allah ngatur sebegitu detail. Ini kan Allah ingin menunjukkan ini hartaku, ya kan? Nah kalau bukan hartanya Allah, Allah nggak bakal ngatur. Paling cuma mengingatkan kewajibannya, ada kewajiban zakat, terus dianjurkan untuk sedekah bla 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 gitu kan. Itu untuk orang yang sudah yang masih hidup. Tapi kan nggak mungkin untuk orang yang sudah mati. Karena kalau udah mati dan memiliki harta dan tadinya itu harta juga dari Allah, Allah cuma kasih klaim apresiasi saja, orangnya mati. Ya udah, kembali ke Allah. Maka kemudian Allah ingin itu untuk ahli waris, Allah bagilah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Nah kita sukanya ngerasa milik ibuku, milik bapakku itu kan. Milik ibu, milik bapak itu kalau ibu dan bapak masih hidup. Kalau udah mati, kepemilikan itu udah nggak ada lagi. Artinya kembali ke Allah. Kemudian Allah ngatur untuk ini segini. Artinya itu udah hartanya Allah loh. Udah bukan harta ibu bapak kita lagi. Jadi kita udah nggak punya hak. Ya kan, kecuali yang Allah tentukan. Begitu. Baik, berikutnya si cerdik dan si tolol. Kayak kita lagi ini ya. Lagi berkisah ya. Ini Kak Dewi banget nih. Nabi SAW bersabda, Al-Kayyisu bukan min ya. Al-Kayyisu man. Ya, man dana nafsahu. Salah harokat. Ya. Al-Kayyisu orang cerdik itu ialah man, orang yang dana nafsahu, menaklukkan dirinya sendiri. Diganti harokatnya saja. Al-Kayyisu man dana nafsahu, yang menaklukkan dirinya sendiri. Artinya dia penguasanya, dia pengontrolnya, bukan mengikuti nafsu syahwat ya. Kata dana, nah kan? Dalam ini kan dana, mandana. Kata dana pada hadis ini bisa berarti menghitung, dan ada pula yang mengatakan menaklukkan.
Abu Ubaid berkata, dana nafsahu, artinya menaklukkan dirinya dan memperbudaknya. Artinya menjadikan dia sebagai bawahan. Jika orang berkata, dintuhu, adinuhu, artinya adalah aku menaklukkannya. Jadi lebih ke menaklukkan ya. Jadi arti hadis di atas bahwa orang yang cerdik itu adalah orang yang bisa menaklukkan dirinya sehingga mau beribadah kepada Allah sebagai upaya mempersiapkan diri untuk menjalani kehidupan setelah mati dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kan dalam diri kita itu ada raga yang terbuat dari tanah, ada jiwa, ruh ya, yang itu adalah ditiupkan Allah dari langit. Maka kenapa manusia itu kadang suka ada dua keinginan yang saling tarik ulur. Kalau mau sholat kadang kerasa berat, dan sholat itu adalah keinginan ruh, jiwa yang ingin kembali ke atas. Maka ruh itu kan sifatnya ringan, dia ingin kembali ke atas. Sedangkan jasad itu kan dari tanah selalu ada gravitasi kan ke bawah. Makanya kadang kalau jiwanya pengen ibadah, pengen bangun, raganya pengen tetap melekat ke bawah, pengen rebahan, pengen tiduran. Jadi yang membuat badan berat untuk terus lengket ya ke tanah itu karena sifat jasad ini yang terbuat dari tanah. Sementara ruh ini adalah ditiup ya oleh Allah yang sumbernya dari atas. Maka dalam Islam kaitannya dengan pemenuhan ya kebutuhan yang terbaik itu adalah yang seimbang antara kebutuhan jasad dan kebutuhan ruh. Maka kan sabda Nabi SAW kaitannya dengan puasa sunnah yang terbaik adalah puasa sunnah yang terbaik adalah puasa Daud alaihissalam. Seperti apa puasa Daud? Sehari berpuasa, sehari tidak berpuasa. Nah, itu seimbang. Jadi yang terbaik dalam agama itu adalah keseimbangan itu tadi antara pemenuhan kebutuhan jasad dan pemenuhan kebutuhan rohani. Ya, karena asal ya dari dua unsur yang ada di tubuh kita itu kan berbeda. Yang jasad dari tanah selalu condong untuk kembali ke tanah, sementara yang ruh itu dari langit ya selalu condong untuk meninggalkan bumi. Maka ibadah yang terbaik itu adalah menyeimbangkan antara keduanya. Karena ruh nggak bisa juga berada di bumi kalau tanpa jasad. Jasad kalau dibiarkan itu juga cuma mau ke tanah-tanah doang kembalinya. Ya kan, makan banyak, tidur banyak, itu kan yang enak-enak gitu, yang jadikan badannya berat terus nempel ke tanah, ke bawah. Begitu. Si cerdik dan si tolol. Bahwa kata Nabi, orang cerdik ialah orang yang menaklukkan dirinya, menguasai dirinya, selesai dengan urusan dirinya sendiri. Atau bisa juga artinya bahwa orang itu menghitung-hitung dirinya, apa saja yang telah ia lalaikan dalam usianya, dan bersiap-siap untuk menghadapi kesudahan hidupnya dengan cara beramal soleh dan berupaya melepaskan diri dari kesalahan-kesalahannya di masa lalu, serta berzikir, ingat ya, dan mematuhi Allah dalam segala perilakunya. Itulah bekal sebenarnya untuk menyongsong hari berpulang, yaitu yaumul ma'ad. Adapun orang yang tolol adalah lawan orang yang cerdik. Orang cerdik disebut al-kayyis, dan orang tolol dalam bahasa Arabnya yang disebut al-ajiz, yakni orang yang lalai dalam mengurus segala urusannya. Kendati pun lalai dalam mematuhi Tuhannya, bahkan memperturutkan syahwat-syahwat nafsunya, namun dalam kondisi seperti itu dia mengharap Allah tetap mengampuninya. Jadi kayak yakin banget pelaku dosa, tapi
Dia yakinkan Allah kan Maha Pengampun, pastilah diampuni. Terus dia tetap dalam dosa. Inilah yang disebut terpedaya. Terpedaya itu tertipu. Ya kan, tertipu dengan harapan karena dia tidak melakukan prosesnya. Dia tidak menjalani prosedurnya. Karena sesungguhnya Allah telah memberi perintah dan larangan sebagai dua hal yang harus dipatuhi sekaligus. Ya Allah memang Maha Pengasih, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Adil. Tapi kalau orang yang tidak melakukan prosesnya, tidak menjalani prosedurnya, cuma berharap-berharap dengan kebaikannya Allah, kalau Allah kasih, kira-kira Allah adil enggak? Nah, yaitu maksud yang menjalani proses sama yang enggak menjalani proses kok hasilnya sama. Nah, itu enggak sadar. Al-Hasan Al-Basri mengemukakan sesungguhnya ada suatu kaum yang lalai dikarenakan angan-angan mereka. Sampai mereka keluar dari dunia ini tanpa memiliki satu pun kebaikan. Lalu salah seorang dari mereka berkata, sesungguhnya aku berbaik sangka kepada Tuhanku. Sebenarnya ungkapannya itu adalah dusta. Sebab seandainya memang berbaik sangka, tentu dia melakukan amal yang baik, tentu melewati prosedurnya. Kalau enggak mau melewati prosedurnya kemudian berbaik sangka, maka berbaik sangkanya itu dusta. Ya. Dan selanjutnya Al-Hasan membacakan firman Allah dalam surat Fussilat ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzalikum dzannukum alladzi dzanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Cuma berprasangka, berharap, tapi tidak menjalani proses, tidak melewati prosedur, itu sebenarnya dia orang yang dusta dalam prasangkanya. Sa'id bin Jabir menjelaskan yang disebut terpedaya dengan Allah maksudnya bahwa seseorang terus-menerus melakukan maksiat tapi berharap ampunan dari Allah. Kan syarat taubat itu ada, ya kan? Ada syarat dan ketentuan. Nah, kalau berharap diampuni tapi terus aja dengan maksiatnya, ya bagaimana Allah mau mengampuninya? Mengenai hal ini, Baqiyah bin Al-Walid bercerita, Abu Umair As-Suri pernah menulis kepada salah seorang saudaranya, amma ba'du, sesungguhnya kamu telah mengangan-angankan dunia dengan berharap usiamu panjang dan menginginkan Allah Subhanahu wa taala memberimu segala cita-cita dengan perbuatanmu yang buruk. Sebenarnya kamu hanyalah menempa besi yang dingin. Wassalam. Perumpamaan orang yang berharap, ya, berangan-angan, berprasangka baik kepada Allah, tetapi tidak mau berhenti dari bermaksiat kepada Allah. Itu diibaratkan seperti apa? Menempa besi yang dingin. Gimana kira-kira? Berhasil tidak? Iya. Kok tahu kalau besi itu keras? Baik, kita cukupkan materi kita sampai di sini. Monggo silakan kalau ada pertanyaan. Berikutnya tentang apa ini? Hal-hal yang mengingatkan mati dan akhirat serta menyebabkan zuhud terhadap dunia. Apa arti zuhud tadi? Menempatkan dunia tidak di hati ya, tapi di tangan. Jadi bukan berarti orang yang enggak mau apa-apa. Untuk panganan enak, enggak mau, kenapa? Zuhud. Oh, dijemput pakai mobil api, empuk, nyaman, enggak mau, zuhud, pilih jalan kaki. Bukan itu arti zuhud. Jadi zuhud adalah menempatkan dunia di tangan ya, tidak di hati. Baik, monggo silakan kalau ada pertanyaan.
Saya minum ya, Ibu, mohon maaf saya nggak puasa. Ya, monggo. Monggo. Iya. Ibaratnya kan dalam satu hari itu kita ada berapa jam? 24 kan. Kemudian ada waktu untuk istirahat kan, untuk tidur. Ya, artinya apa? Diharapkan ketika kita dalam kondisi sadar, itu kita ingat mati. Dan itu yang akan mendasari segala perkataan kita, perbuatan kita. Juga kaitannya dengan pendistribusian ya harta, kaitannya dengan memanfaatkan semua anugerah Allah, anugerah sehat, anugerah sempat. Nah itu kan kalau didasari dengan ingat mati, maka akan tepat sasaran semua. Dan gak ada celah kita untuk mengeluh sedikit pun. Ya misal bakulan, penjual misalnya, seharian udah menjajakan ininya, dagangannya, dan gak ada yang beli. Ini kalau dilihat hanya dari sisi untung rugi, sedino blek, bahasa Jawa ini sedino blek, seharian suntuk, jualan, udah waktu, udah energi, udah bla 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 itu, dan nggak ada yang beli, itu kan mesti akan mengeluh. Seandainya itu kan terbuka ya, akan terbuka yang banyak hal yang menjadikan dia untuk mengeluh. Tapi kalau ia ingat mati, kira-kira mengeluh nggak? Malu untuk mengeluh. Nah ya kan, masih diberi kesempatan. Seandainya jualan ini, beraktivitas ini diniatkan adalah karena Allah, itu sudah ada nilainya. Iya kan? Jadi anugerah dari Allah kan tidak selamanya berupa uang. Tidak selamanya orang dagang terus harus laris, enggak. Tapi dia ketika awal niatnya berjualan adalah apa? Dalam rangka membantu mencukupi saudara-saudara kita yang berkebutuhan. Misalkan jualan masakan gitu kan. Diniatkan untuk membantu saudara-saudara kita yang enggak sempat masak, biar tinggal beli ke sini aja. Nah, itu kan suatu kehormatan. Ya kan? Membantu saudaranya yang butuh bantuan. Maka di situ janji Allah apa? Siapa yang meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan ringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Itu ya. Jadi niat dia masak untuk membantu meringankan saudara-saudara yang enggak sempat masak, itu udah mengundang pertolongan Allah untuk meringankan bebannya dunia dan akhirat. Maka mau dapat uang mau enggak, mau ada yang datang mau enggak, itu enggak ngaruh, karena Allah lah yang akan menghadirkan orang yang butuh. Ya, kalau enggak datang, alhamdulillah berarti saudaraku lagi enggak butuh dibantu. Begitu kan? Nah, itu kalau dasarnya adalah mengingat kematian, alhamdulillah masih diberi waktu, masih diberi kekuatan untuk masak, walaupun niatnya jualan tapi enggak ada yang beli. Tapi Allah Maha tahu. Ya kan? Semua yang terjadi adalah yang terbaik ya. Nah, ini kalau dibangun atas dasar ingat mati, maka yang ada, yang terlahir itu hanya syukur. Ya, enggak ada yang selain itu. Nah, itu yang menjadikan langkah pikiran kita, ucapan kita itu akan terjaga. Ucapan orang yang ingat mati, perbuatan orang yang ingat mati itu pasti akan berbeda. Karena dia tidak akan mempertaruhkan akhiratnya hanya untuk kepuasan dunia. Karena
dia sadar bahwa dunia dan akhirat itu enggak sebanding. Sampun terjawab? Sudah, sama-sama. Monggo, Bu Ibu. Monggo silakan, dengan Ibu siapa? Iya. Dengan Ibu siapa? Pengen kenalan tapi belum sempat. Ibu Hanum. Masya Allah. Ibu tadi siapa? Oh, Masya Allah, belum pernah ketemu sih ya. Baik, Ibu Hanum, pertanyaan yang pertama tentang al-kayyisu mandana nafsahu. Apakah itu hadis atau apa? Kalau yang nyimak, yang ada buku, ada ya keterangan bahwa ini adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Artinya ini hadis. Kaitannya dengan status itu di footnote ada keterangan bahwa hadis ini adalah dhaif ya. Hadis ini dhaif. Dhaif itu artinya apa? Lemah. Tapi ini tetap hadis. Ya, jadi hadis itu kalau kita belajar tentang ilmu hadis, ya kan, pengelompokannya, kategorinya kan jadi macam-macam. Kalau dilihat dari sisi apa? Sisi diterima atau tidaknya itu ada hadis makbul, hadis bisa diterima, ada hadis yang tidak bisa diterima. Kalau dilihat dari peringkat kekuatannya itu ada hadis yang sahih, hasan, dhaif. Ya, kemudian ada juga hadis yang maudhu ya. Kalau maudhu itu baru palsu. Artinya itu bukan hadis, tapi dikatakan sebagai hadis. Tapi kalau yang dhaif ini hadis. Kapan hadis dhaif itu tidak bisa digunakan? Ketika hadis ini sebagai landasan untuk suatu ibadah, tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, ya itu kalau hadisnya dhaif itu disingkirkan. Tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Minimalnya adalah hasan. Hasan itu bisa berasal dari dhaif kalau ada dhaif lain. Ya. Ini lemah, ya, lemah kan dhaif itu. Lemah kalau ada yang lain juga lemah itu bisa saling menguatkan, bisa naik peringkat menjadi hasan. Artinya di sini apa? Ini hadis tentang peringatan, bukan tentang ibadah. Jadi hadis dhaif itu tidak terpengaruh. Status hadis yang dhaif, yang lemah itu tidak mempengaruhi karena ini tetap hadis. Begitu. Jadi tentang si cerdik ya, al-kayyisu mandana nafsahu, orang cerdik itu adalah orang yang menaklukkan dirinya, ini hadis. Berarti pertanyaan satu sudah terjawab. Ya, kemudian pertanyaan yang kedua tentang harta yang Allah anugerahkan kepada makhluk ya, manusia dan semua ya, yang Allah cipta di muka bumi ini. Setiap Allah cipta, Allah sertakan
ya, kebutuhannya, rezekinya, begitu kan? Enggak cuma manusia, ya kan? Semua ya, ciptaan Allah tuh ada rezekinya masing-masing. Walaupun dia enggak punya rumah, walaupun dia enggak punya tangan, walaupun dia enggak dan sebagainya, ada rezekinya masing-masing. Lihat semut, lihat burung, lihat apapun itu ada rezekinya, dan Allah kasih anugerah untuk paham ya mereka cara menjemput rezekinya masing-masing. Begitu juga dengan manusia. Maka setiap yang lahir Allah tentukan rezekinya untuk memenuhi kebutuhan saat ia hidup. Begitu. Ya, ketika seseorang berupaya untuk mendapatkan rezekinya, maka upaya, usaha yang ia lakukan itu Allah kasih nilai kalau tujuannya adalah dalam rangka mengibadahi Allah. Ya kan? Kemudian hasil yang ia dapat itu Allah beri dia hak untuk mengaku sebagai hartanya. Ya, ketika ia meninggal berarti kan rezeki yang Allah beri untuk dia itu kan secara waktunya sudah selesai kan. Maka ketika masih ada harta yang harusnya ia gunakan saat ia hidup dan itu masih tersisa, maka itu kembali ke Allah lagi. Kemudian Allah berkenan untuk membaginya kepada ahli waris, ya kan? Ketika ahli waris ini membagi sesuai dengan ketentuan Allah, maka ini kan dalam rangka menaati Allah kan? Nah, iya, dalam rangka menaati Allah maka ada pahala, begitu. Pahalanya ke yang hidup. Pahalanya ke yang hidup. Yang mati kan udah selesai bukunya. Iya, yang mati udah selesai. Pahalanya ke yang hidup. Maka kan sebagaimana Nabi sampaikan bahwa ketika seseorang meninggal terputuslah gitu kan semua amalnya. Artinya dia udah nggak punya hak lagi, nggak ada kesempatan lagi untuk melakukan amalan yang kaitannya dengan harta dia, kaitannya dengan hidup dia kan udah berhenti kan. Iya, maka untuk yang ia tinggalkan ini urusannya adalah ahli waris. Kalau ia membaginya dalam rangka menaati Allah sebagaimana itu Allah detailkan untuk ini segini, untuk itu segitu, nah mereka dapat pahala. Itu maka coba menurut ibu-ibu lebih baik meninggalkan warisan yang banyak atau lebih baik berinfak yang banyak saat hidup? Nah iya, karena infak ini kembali ke dia. Sementara kalau ia mati, hartanya masih numpuk, itu kembali ke Allah, kemudian Allah yang bagi untuk anak-anak, untuk orang-orang yang berhak untuk mendapatkannya. Untuk yang tadinya ngumpulin, udah selesai kesempatan untuk mendapatkan pahala dari hartanya itu. Ya. Ya nggak ada urusan dengan yang udah mati kecuali begini, orang tua kan punya tanggung jawab mendidik anak, ya mendidiknya dalam rangka apa? Menaati Allah kan, menaati Rasul. Nah kalau tidak dididik dengan itu dan anak tidak taat, kira-kira yang disalahkan siapa? Nggak tahu kalau harus gitulah dulu orang tuaku juga nggak mengajariku, ayah ke bawah urusannya. Itu jadi kaitannya dengan pertanggungjawaban ya, dengan kewajiban dia yang harusnya itu mendapatkan dari orang tua, ya mendapatkan pembelajaran pendidikan dari orang tua dan tidak mendapatkannya, ya di situ berarti kan orang tua bisa disalahkan. Berat kan jadi orang tua, berat, tapi kalau kita menunaikannya Masya Allah kan jadi amal luar biasa. Cuma kesalahan kita tuh di mana? Kesalahan kita tuh biasanya tuh di salah prioritas. Betul. Menurut kita tuh penting, ternyata menurut Allah gak penting. Iya kan? Coba kalau kita hamil, yang dipikir utama apa? Terus mikir itu nih kan apa? Perlengkapan bayi. Padahal kaitannya dengan agama, ya kan, syariat, perlengkapan gue urusan mengko, urusan nanti itu kan. Pas lahir dipikir apa meneh. Iya, padahal itu tuh nggak ini amat gitu kan.
Yang namanya akikoh itu nggak wajib, ya kan? Ketika orang tua mampu. Karena begini, sebentar Ibu yang mau tanya. Karena begini, manusia itu identik dengan ingin melakukan sesuatu, ya kan? Yang dianggap itu baik. Seperti misalnya sebelum datang Islam ke Indonesia, ya umat penduduk Indonesia itu kan Jawa terutama kan punya budaya nyelameti ibu hamil, nyelameti bayi yang lahir gitu kan. Nah artinya itu dianggap baik. Nah kemudian Islam turun dengan syariatnya, yaitu apa? Saat anak lahir itu ada akikoh, ya kan? Nah akikoh ini syariat. Kalau ia melakukannya maka dapat pahala. Berbeda dengan yang kemarin-kemarin yang kayak nyepasari, mitoni, neloni, itu enggak ada syariatnya. Itu kaitannya dengan budaya adat. Artinya apa? Bahwa bukan Islam yang mengada-ada, tapi Islam itu agama fitrah. Islam itu agama yang sesuai dengan kemauan manusia. Ketika belum disyariatkan aja bingung kan argine argono. Malah kalau di Jawa itu kan banyak ya. Selamatan apa gitu kan. Garap sawah. Masih baru mau garap sawah pesanan selamatani. Terus nanti pas sudah mau panen juga ada selamatani. Itu sebenarnya bisa diartikan ke bentuk tanda syukur aja ya, tanda pengen apa yang ia upayakan itu menghasilkan. Dan itu kalau ala agama ya, ala Islam itu sudah dilakukan dengan berdoa ya, menguatkan doa dan sedekah, infak. Itu aja. Dan sedekah terbaik itu kalau sedekah makan ya kepada orang yang membutuhkan makan, bukan kepada orang yang kenyang, bukan kepada orang yang bla 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 gitu kan. Jadi sebenarnya yang paling rasional itu agama, bukan budaya. Budaya ngundang makan, jarene ngundang makan tapi bengi-bengi jame wong turu. Ada enggak yang kayak gitu, budaya ngundang makan bengi-bengi, terus dibawain berkat pulang. Terus do gugah-gugah ki nang berkat nang berkat. Lah wis turu loh. Makanan yang terbaik yang dihadiahkan adalah terutama kepada orang yang lapar di jam makan, yang harusnya jam makan jadi tinggal nunggu. Ya, nunggu waktu, nunggu kesempatan. Enggak harus ada acara, enggak harus bla 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 gitu. Itu. Ini merembet kemana-mana. Monggo, silakan yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nunu. Nggih. NUK. Lah nggih, nunu. Nggih. Ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi kaitannya dengan menjalankan hukum syariat, kaitannya dengan warisan ya. Bahwa harta yang ditinggal orang tua kemudian berpindah kepemilikan ke anak itu menjadi hak penuh anak. Jadi anak yang memiliki itu, maka untuk apa itu sudah menjadi haknya anak. Nah, kalau misalnya anak ini sudah ngerasa sudah cukup dengan usaha ya, hasil usaha yang dia miliki, kemudian warisan ini kurang bermanfaat misal ya, kemudian ingin mengembalikan manfaat itu kepada orang tua yang sudah meninggal ya, dengan mewakafkannya atas nama orang tua, itu bisa. Nah, artinya kan di sini masuk kategori ke anak yang tahu, pandai bersyukur ya terhadap orang tua itu seperti itu. Jadi walaupun orang tua sudah meninggal, tapi anak itu selalu berusaha untuk bagaimana caranya menghadirkan pahala terhadap orang tua yang orang tua sudah tidak mampu lagi untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan pahala. Dan itu berlaku baik dari harta yang didapat karena warisan dari orang tua atau harta dia sendiri. Maka segala jenis ibadah pun itu kan bisa, termasuk haji, menghajikan orang tua, umroh, mengumrohkan orang tua. Kaitannya dengan harta diwakafkanlah ke yang membutuhkan, kemudian pahalanya diniatkan untuk orang tua, itu bisa. Oke, itu satu. Kemudian yang dua apa tadi? Oh iya, kalau tidak mewariskan, kan warisan itu tidak wajib. Lah, nabi loh, para nabi itu tidak mewariskan harta. Dan mereka itu tauladan untuk kita semua, ya kan? Contoh tauladan kita semua adalah para nabi. Para nabi tidak mewariskan harta. Semua harta yang ditinggal oleh ya nabi itu adalah ke Baitul Mal, untuk kepentingan masyarakat umum. Yang Nabi wariskan itu adalah ilmu. Maka siapa-siapa yang ingin mendapatkan warisan para nabi, maka rajin-rajinlah mencari ilmu. Semakin banyak ia dapatkan ilmu, artinya dia banyak mendapatkan warisan dari nabi. Begitu. Jadi nggak ada salahnya orang meninggal tanpa warisan. Yang salah itu kalau meninggal warisannya banyak terus dia nggak pernah beramal ketika masih hidup, rugi. Jadi yang selama ini dia kumpul-kumpulkan, dikiranya nanti jaminan hari tua, ternyata umurnya nggak sampai tua, ya kan, nggak sempat menikmatinya, dan ketika ditinggalkan nggak ada catatan amal dari hartanya, dan anak-anaknya pun juga nggak pandai bersyukur. Bisa jadi harta warisan banyak habis dalam sekejap dan menyisakan pertengkaran, perselisihan sampai bertahun-tahun gak pernah menyapa dengan saudara. Itu yang salah ya. Maka orang tua punya kewajiban mendidik anak-anak, termasuk juga bagaimana bersikap setelah orang tua meninggal ya, kaitannya dengan ya, harta dan yang lain-lain. Begitu. Itu ada pengalaman tentang orang kaya di Arab Saudi itu siapa? Al-Rajhi. Kan ada bank Al-Rajhi itu kayak mendominasi seluruh perbankan Arab Saudi ya. Kebayangkan kayanya kayak apa. Itu dia tidak ingin mati meninggalkan warisan. Maka ia selesaikan saat masih hidup. Anak-anaknya ia kasih semua, ia bagi. Terus untuk jalan khair, ya kebaikan, untuk wakaf, untuk ini udah. Kemudian beliau hanya menyisakan harta yang sekiranya itu memenuhi kebutuhan saat ia masih hidup saja. Jadi dia tidak ingin punya urusan kaitannya dengan harta setelah matinya. Padahal miliarder. Ya gitu. Banyak orang kaya yang seperti itu. Termasuk yang di Indonesia Koh siapa yang sudah meninggal itu? Iya, itu kan beliau yang tadinya kaya raya kan. Beliau gunakan hartanya untuk dakwah, untuk ini sehingga saat meninggal itu
Tidak banyak ya yang ia tinggalkan. Artinya beliau sudah menyelesaikan semua yang ya, dia bisa catat ya, itu sebagai harta dia yang abadi, itu sudah ia lakukan. Itu ya. Jadi harta kita yang abadi itu adalah yang kita keluarkan saat ini, ibaratnya kayak kita transfer untuk akhirat kita. Karena kita nggak mungkin bawa harta ini saat mati. Oh, bawa badan nggak bisa, apalagi harta. Cara kita mengabadikan harta itu kita titipkan ke panti, ke pondok, ke orang-orang yang membutuhkan. Rumah, misalnya, kira-kira ada nggak di Indonesia ini orang yang nggak punya rumah? Nah, kira-kira orang yang nggak punya rumah dikasih rumah, seneng nggak? Nah itu, dia daripada kita punya rumah nggak dipakai, terus dibiarkan rusak, ya kan kasih oleh orang yang punya rumah, yang nggak punya rumah, dia senang membahagiakan hati saudara kita, Allah akan bahagiakan, memudahkan urusan saudara kita, Allah kasih kemudahan kita untuk urusan dunia akhirat. Iya, yang akan kita dapat tuh nggak sebanding, lebih. Ibaratnya gini, kita punya rumah untuk ditempati, ini rumah kita nggak butuh, ya kan? Kita kasihkan ke orang yang membutuhkan rumah, senengnya kan, masya Allah. Mereka merasa tertolong, dan ini hambanya Allah juga. Maka ingat mati itu membawa kita kepada selalu ingat Allah, bahwa kita dalam berinteraksi dengan makhluk, dengan manusia, kita sedang berinteraksi dengan Allah. Kita berjual beli dengan manusia, itu hakikatnya kita sedang berjual beli dengan Allah. Kita serahkan harta kita, rumah kita yang tidak kita pakai untuk orang yang membutuhkan rumah, itu kita sedang bertransaksi dengan Allah. Ya Allah, ini rumah aku serahkan kepada hambamu yang tidak berumah. Kira-kira balasannya Allah apa? Aku siapkan rumah untukmu di surga. Enggak sebanding kan, tapi lebih daripada yang kita lakukan di dunia. Begitu. Dan ketika Allah itu menjamin rezeki untuk masing-masing hambanya, makhluk ciptaannya, yang perlu kita sadari adalah bahwa ketika Allah melebihkan untuk kita rezekinya, itu bisa jadi ada di antara saudara kita yang Allah kurangkan rezekinya. Itu ujian bagi kita. Ketika kita dititipi kelebihan, itu hendaknya kita berusaha mencari. Ini nggone sapa ya? Apa ada yang kekurangan di sini? Ya, karena rezeki setiap hamba itu Allah jamin semuanya cukup. Maka ketika ada yang enggak cukup, berarti di sisi lain di situ ada hamba Allah yang lebih dari cukup. Nah, di situ Allah ingin tahu siapa yang amanah ketika diberi kelebihan itu, mencari siapa pemilik yang lebih ini karena saya sudah merasa cukup. Pasti di sana ada yang kekurangan. Dan itu akan ada nilai untuk kita, begitu. Jadi kelapangan yang kita miliki itu adalah anugerah dari Allah. Ketika kita sadar bahwa kebutuhan kita itu tidak sebegitunya, ini udah lebih, ya. Kemudian kita mencari orang-orang yang kekurangan, yang kelebihan dari kita itu kita serahkan kepada yang kekurangan. Di situ Allah akan catat. Ya, dari anugerah yang Allah beri, dia sadar, dia amanah, ya kan? Pahala catat, kemudian Allah akan percaya kepada kita. Oh, dekne kae, dia itu kalau saya lebihkan, dia tahu kok. Kemudian diserahkan ke ini berarti amanah. Allah titipi lagi, serahkan lagi, titipi lagi, serahkan lagi. Ini ada catatannya. Jadi rezeki ini pasti akan datang dan pergi. Itu pasti. Lapang dan sempit itu pasti. Cuma yang harus ya kita pikirkan itu, apakah kalau rezeki datang itu ada catatan amal untuk kita? Apakah kalau rezeki pergi itu ada catatan amal untuk kita? Jangan sampai rezeki datang dan pergi enggak ada catatannya, kayak cuma begitu aja keluar masuk. Artinya kita enggak ada peran di situ. Ya, yang jadi catatan itu kan kalau kita ada peran. Harta ini pasti datang dan pergi.
Cuma kalau kita nggak ada peran, ya datang pergi begitu saja, nggak ada catatan untuk kita. Tapi ketika datang, kita syukur, ketika lebih banyak kita salurkan, itu ada catatannya, ada peran kita di situ. Yang penting, yang abadi itu kan peran kita itu, catatan itu. Begitu. Ya, jadi cara pandang orang yang beriman kaitannya dengan harta itu berbeda dengan cara pandang manusia pada umumnya. Nek cara pandang manusia kan duitku dhewe, harta-hartaku dhewe, lek aku kerja dhewe, bareng wis sugih kok akeh sing mengklaim, suruh ngeluarin, suruh ini, suruh itu, gitu kan kalau yang tidak beriman. Tapi kalau yang beriman, semua datang dari Allah. Yang datang kita diberi kesempatan. Kamu punya catatan enggak terhadap harta yang ada di kamu? Kalau disimpan doang sampai mati, ya enggak ada catatan. Ya kan? Beralih ke pemilikan pun tanpa catatan. Tapi kalau kita salurkan, oh itu ada yang sempit, oh itu ada yang butuh dibantu, oh itu karena Allah, ada catatan semua. Dan itu yang menjadi kebaikan kita. Jadi manusia itu, ya, kemuliaannya di dunia tidak didasari dia punya harta atau tidak. Ya. Punya harta tapi tidak pandai mengambil kesempatan dalam menorehkan catatan amal dari hartanya, ya punya sama enggak punya podo baik. Malah justru bisa jadi yang enggak punya harta punya kesempatan lebih. Ya kan, nggak bisa membantu dengan harta, bisa membantu orang lain dengan meringankan bebannya, menghiburnya, mengajak ngobrolnya, itu juga catatan pahala untuknya, gitu kan? Aku kira di beras ya. Seorang ngutangi aku seliter dino iki, terus dia juga nggak punya. Tapi kalau dengan ya kan sambutan yang baik, ucapan yang baik itu bisa jadi catatan amal. Ngene yo yu yo, asline aku ki padha wae lho yu. Aku yo ora duwe. Udah tahu dhewe nasepe padha ya yu, yuk guyu bareng yu. Ngajak guyu bareng itu udah ada catatan amal walaupun dia tidak memberikan harta. Itu ya. Kalau orang beriman yakin ke Allah maka banyak jalur untuk menorehkan catatan amal kebaikan. Ya, tapi kalau nggak beriman, nggak paham, nggak tahu ilmunya, bondo oke, kesempatan oke, terus nggak punya catatan apa-apa, rugi, ya kan? Ya rugi seperti itu. Maka kalau ingat mati, mumpung kan, jadi kok aku simpananku kamen lah, kira aku langsung mati saiki. Ini kan nggak jadi hartaku kan gitu. Langsung mikir kira-kira yang butuh siapa ya sing kira-kira. Nah, kemudian ini kaitan dengan sedekah itu kan ada juga yang istilahnya jalur yang bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Bisa dari jalur orang yang butuh, dari jalur orang yang butuh dan dia saudara, butuh, saudara dan tempat tinggalnya dekat. Nah, itu kan sudah punya 3 keutamaan. Ibarat ini sedekah 1 kali tapi dapat kelipatan pahala 3 kali. Nah, kayak gitu. Maka silaturahim ya, menyambung rahim, tali kekerabatan itu kan wajib dalam Islam. Nah, ketika disambung dengan sedekah juga, maka sedekah ini punya nilai yang berbeda. Tidak seperti sedekah pada umumnya. Sedekah kepada orang yang lapar sama orang yang enggak lapar itu beda. Biasanya kan kita sedekahkan pada pertimbangannya kan kesukaan kita, keinginan kita itu kan. Aku males ada sedekah karo kae iki. Lah wong mosok ya ora duwe kok terus-terusan. Misal pertimbangan orang itu macam-macam dalam bersedekah itu. Kadang cuma mengandalkan kesondongan. Ya kan, aku ora cocok lek karo kae iki, gah nek sedekah karo kae. Aku seneng ya lek karo kae iki soalnya wonge apik bla 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 gitu kan. Ya kayak gitu. Tidak menyadari bahwa sedekah itu perintahnya Allah, bahwa sedekah itu karena Allah. Jadi objek itu ya kita lihat dengan apakah sesuai.
emang dia berhak menerima ini, apakah nanti aku dapat pahala dari itu, bahkan apakah bisa dilipat gandakan pahala itu. Terkadang orang sama orang lain lebih mudah daripada sama saudara sendiri, padahal saudara sendiri lebih membutuhkan. Nah kayak gitu. Biasanya kalau nggak berilmu, prioritas dalam beramal itu juga kebolak-kebalik. Begitu. Baik, masih ada pertanyaan? Masih ada kaitannya dengan warisan tadi. Sebagian banyak yang terjadi di masyarakat itu ketika masih hidup sudah membagi warisan dan pembagiannya tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Pada ketika memberikan masih hidup itu kan termasuk hibah Iya. itu bagaimana sebaiknya? Apakah kalau yang membagi ketika masih hidup itu anggaplah itu hibah saja, jadi tidak sesuai dengan syariat, tidak apa-apa, atau bagaimana seharusnya? Ya, definisi warisan itu adalah harta yang ditinggalkan oleh pemiliknya yang sudah mati kepada yang masih hidup. Ya, itu warisan. Maka kalau ada orang yang mau membagi warisan padahal dia masih hidup, ya kon mati dhisik. Artinya apa? Secara definisi itu bukan warisan. Karena warisan itu adalah harta yang ditinggal oleh orang yang sudah mati ya. Maka kalau ada orang tua yang ingin bagi hartanya ke anak-anaknya itu bukan warisan, tapi pemberian. Kalau dalam bahasa Arabnya adalah hibah. Ya. Aturannya hibah itu kalau orang tua memberi ke anaknya itu adil. Jadi jangan memberi yang satu, kemudian tidak memberi yang lain. Walaupun secara kecondongan hati, aku cocok ya karena anakku sing ragil gitu, sing barep iki patut tono tak lebok ning rahimne. Misal. Tapi karena statusnya adalah semuanya anak, ya, maka kalau ingin berbagi, ya, ingin memberikan pemberian itu harus adil. Karena kalau tidak adil, itu justru orang tua sendiri yang mengundang kedurhakaan anak. Iya. Jadi anak misalnya kalau sekarang ada yang baik, ada yang enggak baik, ya, itu bisa berubah kalau Allah menghendaki. Tapi kita sebagai orang tua, kewajiban kita adalah ketika berbuat baik itu adil ke sesama anak. Jadi pemberian orang tua ke anak itu namanya hibah ya, bukan warisan. Dan itu boleh, bahkan dianjurkan kalau masih hidup memberikan hartanya karena Allah ke anak-anak, ada catatan. Segala sesuatu yang dilakukan saat hidup dia untuk Allah ada catatannya. Alasannya apa? Ya Allah, aku mau bagi hartaku ini untuk anak mumpung aku masih hidup. Kenapa? Biar akunya dapat pahala. Ya kan? Nah, kalau harta ditinggal saat mati itu udah nggak ada catatan untuk dia. Kecuali kalau si anak ingin ya mewakafkan atas nama orang tua. Gitu, atau ingin misalnya membangun di rumahnya orang tua santren, tahfidz, sekolah, pahala setiap yang ngaji di situ, setiap yang belajar di situ dihadiahkan ke orang tua, itu bisa. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Sudah cukup? Ya, dianggap cukup. Alhamdulillah. Kedepannya seperti ini insya Allah. Jadi jam 9 mulai materi sampai 10.30. Kemudian setelah itu tanya jawab 30 menit cukup. Baik, semoga apa yang kita kaji, kita bahas di pertemuan kita bisa mendatangkan hikmah, ilmu, dan juga bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kurang, ada salah dari saya, mohon maaf. Kita tutup bersama dengan hamdalah dan doa kafarah majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.